Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Markazul Inayah hafizakumullahu taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah kewajiban puasa. Namun sebelum itu kita ingin menjelaskan tentang bagaimana umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga diwajibkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Apa hikmah di balik penyebutan tersebut? Kenapa mesti disebutkan kewajiban puasa juga untuk orang-orang terdahulu? Padahal, ketika Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa, tanpa menyebutkan kalimat sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, maka itu sudah cukup untuk kita menunaikan puasa Ramadan. Terus, apa hikmahnya? Sebagian orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian itu karena puasa adalah suatu amalan yang berat untuk dilakukan, menahan diri dari hal-hal yang mubah ketika tidak berpuasa, dan itu merupakan kebutuhan seperti makan, minum, jima, dan lain sebagainya. Namun pada saat berpuasa itu semua dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang sebelum kita pun telah diwajibkan atas mereka berpuasa. Maka kita agak ringan melakukan amalan puasa tersebut. Dan agar kita tahu bahwa bukan hanya kita yang dibebani kewajiban ini, tapi pendahulu-pendahulu kita pun pernah diwajibkan atas mereka. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah, kalau kita berpikir sebagai kaum yang terbaik dibandingkan dengan umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka kita pastinya lebih semangat lagi dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, dan larangan-larangan yang harus kita jauhi, karena kita adalah umat yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaum terdahulu juga diwajibkan berpuasa, maka wahai kaum muslimin, kaum yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian, karena puasa dengan pahala yang luar biasa, ampunan yang dibuka lebar-lebar, rahmat yang sangat luas, keutamaan yang sangat banyak, kebaikan yang tak terhingga, karunia yang tiada bandingannya, kemuliaan yang sangat agung didapatkan untuk orang yang berpuasa. Maka janganlah kalian ketinggalan, karena kalian mesti dapatkan juga sebagaimana orang-orang sebelum kalian, karena kalian adalah umat yang terbaik. Dari sini kita ketahui bahwa puasa diwajibkan bukan karena beratnya dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga kewajibannya untuk kaum terdahulu, untuk diketahui dengan puasa seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebagaimana kaum terdahulu mendapatkan kebaikan puasa, maka kalian juga kaum muslimin perlu untuk mendapatkannya. Seperti itu. Para pemirsa Markazul Inayah, a'azzakumullah. Apakah
ada puasa wajib ya untuk umat ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ya. Kita akan menengok ya sejarahnya. Terdapat beberapa pendapat ulama ya, seputar ada tidaknya puasa wajib ya, sebelum datangnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Ya, di antara pendapat mereka yang pertama adalah tidak ada, ya, tidak adanya puasa wajib sebelum datangnya kewajiban ya, puasa Ramadan. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ya, wa qad ikhtalafa as-salaf wa hal furida 'ala an-nasi siyamun qabla Ramadan aw la. Ya, fal jumhur ya, wa huwa al-mashhur 'inda asy-Syafi'iyyah annahu lam yajib qat shaumun qabla shaum Ramadan. Ya. Ulama salaf ya, berselisih pendapat apakah telah ada puasa wajib sebelum Ramadan atau tidak. Ya, mayoritas mereka dan merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah bahwa tidak ada puasa wajib sebelum Ramadan. Ya. Di dalam Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakannya. Beliau juga mengatakan bahwa famin adillati Syafi'iyah hadithu Muawiyah marfu'an lam yaktubillahu alaikum siyam. Jadi antara dalil Syafi'iyah yaitu hadis Muawiyah secara marfu' bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa Asyura. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, puasa wajib pertama adalah puasa Asyura. Ya, yang pertama tadi tidak ada puasa wajib sebelum Ramadan. Adapun pendapat yang kedua, puasa wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Ya. Kembali Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa fi wajhin wa huwa qaulul Hanafiyah. Ya, awwalu ma furida siyamu Asyura falamma nazala Ramadan nusikh. Ya, dalam pendapat yang lain yang merupakan pendapat Hanafiyah bahwa yang paling pertama diwajibkan adalah puasa Asyura. Ya, tatkala puasa Ramadan diwajibkan, hukum puasa Asyura mansukh. Ya, tidak lagi menjadi wajib. Ya, di antara dalil pendapat kedua ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajada al-yahud yasumuna Asyura. فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصيامه. Setibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di Madinah bersama para sahabat kaum Muhajirun, ya, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ya, mereka ditanya tentang masalah itu, lalu mereka menjawab, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Ya, dan kami berpuasa untuk mengagungkan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Ya, kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyamihi qabla an yufrada Ramadan, falamma furida Ramadan kana man syaa'a shama yaum Asyura wa man syaa'a aftar." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura sebelum diwajibkannya Ramadan. Ya. Tatkala puasa Ramadan diwajibkan, maka pada hari Asyura siapa saja boleh berpuasa dan siapa saja juga boleh berbuka. Muttafaqun alaih. Ya. Pendapat yang ketiga, ya, puasa 3 hari setiap bulan. Yang ini yang diwajibkan sebelum datangnya kewajiban puasa bulan Ramadan. An Qatadah, ya, dari Qatadah berkata, qad kataballahu ta'ala dzikruhu. Ya, qad kataballahu ta'ala dzikruhu 'ala an-nasi qabla an yanzila Ramadan shawma 3 ayyamin min kulli syahrin. Dari Qatadah beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala dzikruhu, ya, taala tinggi penyebutan namanya, telah mewajibkan atas manusia sebelum diwajibkannya Ramadan, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Disebutkan dalam Jami' Al-Bayan dari Imam At-Tabari. Namun pendapat ini dijawab oleh
penulis ya Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau an Amr bin Murrah qala haddatsana ashabuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima alaihim amarahum bi siyami 3 ayyam min kulli syahrin tatawwu'an la faridah qala thumma nazala siyam Ramadan. Ya, dari Amr bin Murrah berkata, sahabat kami telah menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat datang menemui mereka, beliau memerintahkan mereka untuk berpuasa 3 hari, ya, setiap bulannya sebagai suatu sunnah bukan kewajiban. Pernah berkata, kemudian puasa Ramadan diwajibkan, ya. Jami'ul Bayan juga. Ya. Para pemirsa Markazul Inayah, rahimakumullah, kapan puasa Ramadan diwajibkan? Ya, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah di tahun kedua Hijriyah, puasa Ramadan barulah diwajibkan. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Qama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadan 9 sinin li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah." Ya, fi sanati tsaniyah min al-hijrah wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahr Rabi' al-awwal sanata 11 minal hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan 9 tahun, ya, karena puasa Ramadan diwajibkan, ya, pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Nanti turun perintah puasa Ramadan di bulan Sya'ban, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada bulan Rabi' al-Awwal tahun ke-11 Hijriah. Ya, dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkannya. Selanjutnya, jamaah para pemirsa dimanapun Anda berada, hafizakumullah, bagaimana sejarah tahapan diwajibkannya berpuasa? Ya, puasa Ramadan ya tidaklah diwajibkan dalam satu tahapan saja, tidak. Namun ada 3 tahapan dalam sejarah kewajibannya, yaitu tahapan yang pertama, ya, puasa Ramadan diwajibkan namun tetap diberikan pilihan untuk berpuasa atau bayar fidyah. Ya. An Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftir wa yaftadi hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fa nasakhatha. Ya, dari Salamah bin al-Aqwa' ia berkata, ketika turun ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ya, seorang miskin. Ada yang tetap berbuka, tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah sampai turun ayat setelahnya, yaitu ayat setelahnya dan menasahnya, ya, menghapus hukumnya. Kemudian tahapan yang kedua, ya, puasa Ramadan diwajibkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, lalu berbuka saat itu selama tidak ketiduran. Nanti berbuka, ya, selama tidak ketiduran. Jadi ketika tertidur saat waktunya berbuka, maka di malam itu, ya, dia tertidur, nanti dia bisa berbuka lagi, nanti dia bisa berbuka, ya, pada hari berikutnya saat matahari terbenam, ya, di hari berikutnya baru dia bisa berbuka. Jadi pada tahapan yang kedua ini, ya, kalau ada yang ketiduran sebelum berbuka, ya, pada hari dia berpuasa, waktunya matahari terbenam, maka ketika dia ketiduran, ya, dia nanti berbuka pada matahari terbenam di hari berikutnya. Kemudian tahapan ketiga, ya, puasa Ramadan tanpa adanya syarat tersebut, ya, yang kita sebutkan tadi. Jadi boleh saja orang berbuka jika matahari sudah terbenam di hari itu meskipun ketiduran, ya. Untuk 2 tahapan terakhir ini, tahapan kedua dan ketiga, terdapat sebuah hadis, ya. Anil Bara radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsi wa inna Qais bin Sirmata al-Ansari kana sha'iman falamma hadara al-iftar falamma hadara al-iftar
أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, ya di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang apabila sedang puasa lalu tiba waktu berbuka dia pergi tidur sebelum berbuka, ya, sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam dan siang hari hingga petang hari. Ya. Dan pada suatu ketika Qais bin Sirmah, ya, Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu an, ya, ketika sedang melaksanakan puasa lalu tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya seraya berkata kepada istrinya, ya, apakah engkau punya makanan? Istrinya berkata, ya tidak, ya, namun aku akan keluar mencari makanan, ya, buatmu. Kemudian di siang harinya dia bekerja keras, ya, hingga mengantuk lalu tertidur. Nah, kemudian istrinya datang, ya, ketika istrinya melihat dia sedang tertidur, istrinya berkata, rugilah kamu. Ya, kemudian pada tengah harinya Qais jatuh pingsan. Ya. Lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Dengan turunnya ayat ini, para sahabat mereka sangat gembira, senang. Ya. Hingga kemudian turun sambungan ayatnya, dan makanlah dan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu di waktu fajar. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, adapun yang tidak bisa sama sekali berpuasa, ya, dan tidak pula mengqadanya di hari lain, di lain hari, maka diberikan keringanan untuk membayar fidyah. Ya. Atau sami'a Ibn Abbasin yaqra'u 'ala alladziina yutiqunahu fala yutiqunahu. Ya. Fidyatun wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas laysat bimansukha wa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina. Dari apa mendengarkan Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma membaca ayat, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ibnu Abbas berkata ayat ini tidak mansukh, namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua, ya, tua renta dan nenek tua yang tidak mampu menjalankannya. Maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Jadi demikian, ya, tentang sejarah kewajiban berpuasa. Para pemirsa rahimakumullah, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.